Majalengka, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Manajemen, semester 2. Kami akan menyampaikan materi tentang ukuran gejala pusat dan letak yang terdiri dari mean, median, dan modus. Kuartil, desil, dan persentil. Perkenalkan, nama saya Tria Waliatul Maula sebagai pemateri pertama. Saya Alfira Hasna Adhilni sebagai pemateri kedua. Saya Puja Halimatus Sadia sebagai pemateri ketiga. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Tria Waliatul Maula. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mean. Mean yaitu adalah rata-rata. Untuk data yang berasal dari sampel, simbolnya yaitu X bar atau statistik. Dan untuk data yang berasal dari populasi, simbolnya yaitu mu atau parameter. Rata-rata sama dengan jumlah nilai data dibagi banyak data. Nah, untuk menghitung nilai rata-rata, yang pertama yaitu ada data belum dikelompokkan, yang rumusnya yaitu X bar sama dengan XI dibagi N. Contohnya seperti ini. Diberikan sampel dengan data 70, 69, 45, 80, dan 56. Hitung nilai rata-ratanya. Jawab. Pertama-tama kita itu jumlahkan dulu semua datanya. 70 ditambah 69 tambah 45 tambah 80 dan tambah 56, lalu dibagi 5. 5 ini dari banyaknya data yang ada. Lalu 320 dibagi 5 dan akan menghasilkan 64. Yang kedua, ada data sudah dikelompokkan. Nah, untuk mencari nilai rata-rata menggunakan rumus yang pertama, X bar sama dengan FI dikali XI dibagi FI. Dan yang kedua ada menggunakan coding yaitu X bar sama dengan XO ditambah P dikali FI dikali CI dibagi FI. Yang mana X0 itu adalah nilai XI pada kelas coding. P itu adalah panjang kelas interval, FI itu adalah frekuensi tiap kelas interval, dan CI itu adalah nilai coding tiap kelas interval. Contohnya seperti ini. Untuk contoh menggunakan rumus itu seperti ini. Kita itu mencari dulu nilai XI-nya dengan cara 31 ditambah 40 dibagi 2, maka hasilnya 35,5. Lalu dijumlahkan dan seterusnya seperti itu. Untuk nilai FI kali XI itu FI-nya 2 dikali XI-nya 35,5, maka hasilnya 71 dan seterusnya. Sehingga XI-nya sama dengan X bar sama dengan jumlah dari FI kali XI itu 6000 dibagi 80. 80 ini dari banyaknya data atau frekuensi, maka hasilnya adalah 76,125. Yang kedua, menggunakan coding. Yang pertama kita cari dulu nilai XI-nya. Untuk mencari nilai CI-nya itu yaitu yang pertama menentukan kelas coding. Yang kedua, pada nilai interval yang lebih kecil berikan nilai negatif dan sebaliknya. Dan yang terakhir, pada kelas coding berikan nilai CI sama dengan 0. Maka untuk mencari nilai CI yang pertama itu adalah kita pilih kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Di sini nilai frekuensi terbanyak yaitu 24, maka nilai CI-nya di sini diberikan nilai 0, lalu untuk ke atas itu diberikan negatif dan untuk ke bawah itu diberikan positif. Untuk mencari nilai FI dikali CI yaitu frekuensi 2 dikali CI-nya min 4, maka hasilnya min 8 dan seterusnya. Sehingga X bar sama dengan XO ditambah P dikali FI dikali CI dibagi FI sama dengan
X0-nya yaitu 75,5 ditambah 10. P itu panjang kelas intervalnya 10. Lalu FI dikali CI-nya yaitu 5 dibagi FI itu frekuensi 80. Maka 75 ditambah 0,625 maka hasilnya 76,125. Maka hasilnya akan sama dengan menggunakan rumus yang pertama, 76,125. Sekian penyampaian materi MEAN dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfira Hasna Adhirni. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang median. Apa sih itu median? Median adalah nilai tengah dari data yang ada. Di sini saya memberikan contoh sampel dengan data. Yang pertama yaitu jumlah datanya yaitu ganjil, dan yang kedua yaitu jumlah datanya genap. Adapun langkah-langkah untuk mencari nilai median jika data belum dikelompokkan. Data yang ini adalah data yang belum dikelompokkan ya. Nah, langkah-langkah yang ini juga langkah-langkah jika data belum dikelompokkan. Langkah yang pertama yaitu urutkan data berdasarkan nilainya. Jadi urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Langkah yang kedua yaitu jika banyak data ganjil, maka nilai mediannya adalah data yang paling tengah. Yang ketiga, jika banyak data genap, maka nilai mediannya adalah dua nilai data yang paling tengah dijumlahkan kemudian dibagi dua. Di sini sudah ada contoh, yang atas adalah jumlah datanya ganjil dan yang bawah jumlah datanya genap. Maka hitung nilai mediannya. Saya akan menghitung nilai median yang atas dulu, yaitu jumlah datanya yang ganjil. Urutkan nilai mediannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Jadi nilai mediannya yaitu adalah 6. Kenapa nilai mediannya 6? Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, nilai median itu adalah nilai yang berada di paling tengah. Nah, 6 ini berada di paling tengah, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya urutkan nilai median yang kedua, yaitu jumlah datanya genap. Diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ada 3, 5, 6, 7, 9, 10, dan 17. Nah, sudah diurutkan, ini kan jumlah datanya genap. Pasti kalau jumlah datanya genap, tengah-tengahnya itu ada 2 nilainya. Nah, untuk itu, jadi nilai mediannya adalah 7 ditambah 6 dibagi 2. Jadi, 7 ditambah 9 dibagi 2. Jadi, 7 ditambah 9 dulu, yaitu 16, dan dibagi 2 yaitu jadi 8. Jadi nilai mediannya adalah 8. Selanjutnya, jika data sudah dikelompokkan, memakai rumus yaitu ME sama dengan B ditambah P 1/2N dikurangi F besar per frekuensi, di mana B adalah batas bawah kelas median, P itu panjang kelas interval, N itu banyak data, F itu jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari kelas median, F kecil yaitu frekuensi kelas median. Di sini saya sudah ada contoh dan juga sudah ada tabel distribusi frekuensi yang berjudul nilai UTS statistika. Di sini kelas mediannya yaitu 24, maka diketahui B sama dengan 70 ditambah 71 dibagi 2. 70 ditambah 71 itu dari sini. Ini 70, ini 71. Karena ini merupakan kelas mediannya. 70 ditambah 71 dibagi 2 yaitu sama dengan 70,5. P itu kan panjang kelas interval. Nah, P-nya itu 10.
Kenapa bisa dikatakan 10? Karena 31 ke 40 itu kan panjang kelas intervalnya 10. Jadi di sini dituliskan 10. N itu banyak datanya 80, ngambilnya dari jumlah ini. Terus F besar ini kan 13 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 23. Ngambilnya dari sini. Kan ini kelas median, jadi ngambilnya ini 13 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2, hasilnya 23. F itu adalah frekuensi kelas median. Di sini sudah jelas 24. Jadi mediannya adalah, kan rumusnya yang ini, ME ditambah B ditambah P 1/2N dikurangi F besar per F kecil. Jadi ME sama dengan 70,5, dari sini ditambah 10 dari P ini 1/2 80. 80 ini banyak data, dikurangi 23 itu F besar, dibagi 24 itu kelas mediannya yang ini. Sama dengan 70,5 ditambah 10, 17/24. 17 itu hasil dijumlahkan yang ini. Nah, selanjutnya 70,5 ditambah 7,023. Jadi dijumlahkan dulu yang ini, 17/24 itu 0,7083, lalu dikalikan 10 sehingga hasilnya 7,083. 70,5 ditambah 7,083 hasilnya yaitu 77,583. Jadi mediannya yaitu 77,583. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Puji Halimatus Sadia. Di sini saya sebagai pemateri ketiga, saya akan menyampaikan materi tentang modus. Yang dimana modus adalah fenomena yang paling sering terjadi pada data kuantitatif, ditentukan dengan frekuensi terbanyak di antara data tersebut. Langkah-langkah untuk menentukan modusnya. 1. Data yang belum dikelompokkan. Untuk data yang belum dikelompokkan, yang pertama urutan data berdasarkan nilainya, dan yang kedua nilai modus adalah nilai data yang paling banyak muncul. Di sini ada contohnya dengan sampel data 12, 34, 14, 34, 28, 34, 34, 28, 14. Tentukan berapa nilai modusnya. Yang pertama kita urutkan dulu dari mulai data yang terkecil sampai data yang terbesar. Yang pertama ada 12, 14, 14, 28, 28, 34, 34, 34, dan 34. Jadi sudah ketahuan nilai modusnya adalah 34 karena 34 itu yang paling banyak muncul dari di antara data yang lainnya. Dan yang kedua ada data yang sudah dikelompokkan dengan rumus yang tertera, MO sama dengan B tambah P, B1 dibagi B1 tambah B2. MO modus, B itu batas bawah kelas modus, P itu panjang kelas interval, B1 itu frekuensi kelas modus, kurangi frekuensi kelas interval yang lebih kecil dari kelas modusnya. Dan B2 frekuensi kelas modus dikurangi kelas interval yang lebih besar dari kelas modusnya. Di sini ada contoh juga contohnya itu yang mana kelas modus pada interval itu di 71 sampai 80.
yang frekuensinya itu ada di 24. Nah, untuk menentukan kelas modusnya itu frekuensi yang lebih kecil dari kelas modusnya, yaitu 13. Dan untuk menentukan B1-nya itu dari kelas modus dikurangi frekuensi lebih kecil dari kelas modusnya yang lebih kecil, yaitu 13. Dan mencari B2 itu nilai frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi yang lebih besar dari kelas modusnya, yaitu 21. Tentukan nilai modusnya itu diketahui B sama dengan 70,5. Dari mana dapat 70,5? Karena 71 dikurangi 0,5 hasilnya 70,5. Dan P-nya itu 10, B1-nya itu 24 dikurangi 13 sama dengan 11, B2-nya itu 24 dikurangi 21 sama dengan 3. Itulah materi dari saya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang kuartil. Kuartil adalah data yang dikelompokkan menjadi 4 bagian yang sama, yaitu A, K1, K2, K3, dan Z. Untuk menghitung nilai kuartil atau KI, yaitu I-nya dimulai dari 1, 2, dan 3. Yang pertama ada jika data belum dikelompokkan. Yang pertama, urutkan data berdasarkan nilainya. Yang kedua, tentukan letak kuartil KI dengan rumus. Rumusnya yaitu letak KI sama dengan data KI dikali N ditambah 1 dibagi 4. Di sini saya mempunyai sampel data dengan data 75, 82, 66, dan seterusnya. Tentukan nilai K1 dan K3-nya. Jawab. Yang pertama kita harus mengurutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu 52, 56, 57, dan seterusnya. Lalu kita masukkan ke rumus letak K1, yaitu data K1 dikali 12 ditambah 1 dibagi 4. Maka data ke-13 dibagi 4 hasilnya 3, 1/4. Masukkan ke rumus nilai K1, data ketiga ditambah 1/4. Terus data keempat dikurangi data ketiga. Data ketiga itu yaitu 57 ditambah 1/4. Data keempat yaitu 60 dikurangi data ketiga yaitu 57. Maka 57 ditambah 0,75 hasilnya 57,75. Yang kedua yaitu kuartil ketiga. Masukkan letak ke rumus letak ketiga yaitu data ketiga 3 dikali 12 ditambah 1 dibagi 4. Maka data ke-9 3/4. Lalu masukkan ke rumus nilai ketiga data ke-9, 9 ini dari sini ditambah 3/4, data ke-9 dikurangi data ke-8. Data ke-9 yaitu 82 ditambah 3/4, data ke-9 yaitu 86 dikurangi 82. 82 ditambah 3 yaitu 85, maka hasilnya 85. Yang selanjutnya yaitu data sudah dikelompokkan. Rumusnya yaitu KI sama dengan B ditambah P, lalu IN dibagi 4 dikurangi F besar dibagi frekuensi. Di sini saya memiliki contoh data yang sudah dikelompokkan. Data yang sudah dikelompokkan. Kelas K1 itu berada di interval 61 dikurangi 70 yang frekuensinya yaitu 13. Dan kelas ketiga itu berada di 81 dikurangi 90 yang frekuensinya yaitu 21. K1 diketahui
B-nya yaitu 60,5. 60,5 itu didapat dari 61 yang ini dikurangi 0,5, maka hasilnya 60,5. Panjang kelasnya yaitu 10, frekuensinya yaitu 10, dan F kecilnya yaitu 13. Lalu kita masukkan ke dalam rumus KI sama dengan B ditambah P dikali IN dibagi 4 dikurangi F besar per F kecil. B-nya yaitu 60,5 ditambah 10, P-nya 10, lalu I-nya yaitu K1, jadi 1 dikali N-nya 80, jumlah dari frekuensi dibagi 4, dikurangi F besarnya yaitu 10, dibagi 13. 13 itu adalah frekuensi. Lalu 60,5 ditambah 10 dikali 10 per 13, maka hasilnya 60,5 ditambah 7,69 hasilnya 68,19. Untuk data yang K3 nya yaitu diketahui B-nya 80,5. 80,5 yaitu didapat dari 81 dikurangi 0,5, maka hasilnya 80,5. Untuk P-nya yaitu 10, untuk F besarnya yaitu 47, dan untuk F kecilnya yaitu 21. Maka ketika dimasukkan ke rumus KI sama dengan B ditambah P dikali I dikali N dibagi 4 dikurangi F besar dibagi F kecil, maka B-nya 80,5 ditambah P-nya 10, I-nya 3 dikali 80 dibagi 4 dikurangi 47 dibagi 21. Lalu 80,5 ditambah 10, 60 dikurangi 47 dibagi 21, hasilnya 13 dibagi 21. Maka 80,5 ditambah 6,19 hasilnya 86,69. Untuk letak K1 itu 68,19 berada di sini, berarti nilainya sudah benar. Dan untuk K3-nya yaitu 86,9, maka berada di antara interval yang 81 sampai 90, maka datanya benar. Sekian penyampaian materi tentang kuartil dari saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu desil. Desil adalah data yang dikelompokkan menjadi 10 bagian yang sama. Yang pertama, data belum dikelompokkan, yaitu urutkan data berdasarkan nilainya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya, tentukan letak desil atau DI dengan rumus letak DI sama dengan data ke I dalam kurung N ditambah 1 per 10. Saya mempunyai contoh data yang belum dikelompokkan dengan sampel data 75, 82, 66, 57, 64, 56, 92, 94, 86, 52, 60, dan 70. Lalu tentukan nilai D4 dan D7. Jawaban pertama yaitu urutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. 52, 56, 57, 60, 64, 66, 70, 75, 82, 86, 92, dan 94. Sudah diurutkan. Pertama yaitu D4. Letak DI sama dengan I dalam kurung N ditambah 1 per 10. Ini adalah rumusnya. Rumus ini sama saja dengan kuartil, namun berbeda di per ini. Kan kalau kuartil tuh per 4, kalau desil itu per 10. Selanjutnya DI ini diganti menjadi D4 sama dengan 4 dalam kurung 12 ditambah 1 per 10. 12 ini dari banyaknya data yang ini, 1 ini bawaan rumus dan per 10.
12 ditambah 1 sama dengan 13 dikali 4 hasilnya 52 per 10. 52 dibagi 10 hasilnya 5,2. Jadi D4 hasilnya yaitu 5,2. Selanjutnya kita mencari letak D7. Letak DI sama dengan I dalam kurung N ditambah 1 per 10. Ini rumusnya D7 sama dengan 7. 7 ini dari sini dalam kurung 12 ditambah 1 per 10. 12 ditambah 1 sama dengan 13 kali 7 hasilnya 91 per 10. 91 dibagi 10 hasilnya 9,1. Jadi letak D7 itu hasilnya 9,1. Yang selanjutnya yaitu data yang sudah dikelompokkan. Rumusnya yaitu DI sama dengan B ditambah P dalam kurung IN per 10 kurangi F besar per F kecil. Di sini saya mempunyai contoh data yang sudah dikelompokkan dan tabel distribusi frekuensi yang berjudul nilai UTS statistika. Saya akan mencari D4 dan D7. D4 diketahui sama dengan B-nya itu 71,05 sama dengan 70,5. 71 dari sini karena kelas D4-nya di sini, 0,5 itu rumus dan hasilnya 70,5. P itu panjang interval 10. F besar 23. 23 itu dari 13 ditambah 4 tambah 3 tambah 2 hasilnya 23. Dan F itu frekuensi kelas media kelas jadi ini 24 dari sini karena kelas D4 nya di sini. Selanjutnya ini rumus DI sama dengan B ditambah 4 IN per 10 kurangi F besar per F kecil. D4 sama dengan 70,5, B nya karena 70,5 ditambah 10, 4 dikali 80. 4 nya itu karena kita akan mencari D4, 80 itu ke jumlah yang ini banyak data, dikurangi 23 yang F besar ini dan F kecilnya yaitu 24. 70,5 ditambah 10, 4 kali 80 dibagi 10 hasilnya 32. Jadi 32 dikurangi 23 per 24. 70,5 ditambah 10, 32 dikurangi 23 hasilnya 9. Jadi 9 dibagi 24. 70,5 sama dengan 3,75. 75 ini dari 9 dibagi 24 dikali 10. Terus 70,5 ditambah 3,75 hasilnya 74,25. Jadi D4 ini hasilnya 74,25. Selanjutnya kita akan mencari D7. Diketahui terlebih dahulu yaitu B sama dengan 81 dikurangi 0,5 sama dengan 80,5. Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa 81 ini dari kelas yang D7, 05 itu bawaan rumusnya dan hasilnya 80,5. P-nya sama 10, F-nya 47, F-nya yaitu F kecilnya 21. Yang ini rumusnya DI sama dengan B ditambah P dalam kurung IN per 10 kurangi F besar per F kecil. DI-nya diganti karena kita akan mencari D7, jadi di sininya D7 sama dengan 80,5 ditambah 10, 7 dikali 80 per 10 kurangi 47 per 21. 80,5 ditambah 10, 80 kali 7 dibagi 10 hasilnya 60 dikurangi 47 dibagi 21. 80,5 ditambah 10, 60 kurangi 47 hasilnya 9. 9 dibagi 21 hasilnya 4,28. Jadi 9 dibagi 21 dikali 10 hasilnya 4,28.
80,5 ditambah 4,28 hasilnya 84,78. Jadi nilai jadi hasil D7-nya itu 84,78. Kan ini sudah ada hasilnya. Nah, kelas D4-nya kan di sini 71 sampai 80. Hasil D4-nya yaitu 74,25. Jadi 74,25 itu harus berada di kelas D4. Nah, ini kan 74,25 tuh. Nah, ada di antara 71 sampai 80. Berarti ini hasilnya betul. Dan yang D7 juga kan ini 84,78 hasilnya. Berada di 81 sampai 90. Berarti ini hasilnya juga betul. Sekian penyampaian materi tentang desil. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang persentil. Persentil adalah data yang dikelompokkan menjadi 100 bagian yang sama. Yang pertama ada data yang belum dikelompokkan. Dengan rumus yang tertera, letak PI sama dengan data ke I dikali N tambah 1 dibagi 100. Ini ada contohnya dengan sampel data 75, 82 dan seterusnya. Tentukan nilai P25 dan P60. Jawab. Nah, di sini kita harus mengurutkan dulu dari mulai data yang terkecil sampai data yang terbesar, yaitu 52, 56 dan seterusnya. Dan yang kedua ada P25. Letak PI sama dengan I ditambah 1 I dikali N tambah 1 dibagi 100. P25 sama dengan I-nya itu 25, N-nya itu 12, tambah 1 dibagi 100. Sama dengan 12 ditambah 1, 13. 25 dikali 13 hasilnya 325 dibagi 100. 325 dibagi 100 hasilnya 3,25. P60. Letak PI sama dengan I dikali N tambah 1 dibagi 100. P60 sama dengan I-nya itu 60, N-nya itu 12 tambah 1 dibagi 100. Sama dengan 60, 12 ditambah 1, 13, 60 dikali 13 sama dengan 780 dibagi 100. Hasilnya 780 dibagi 100 hasilnya 7,8. Dan yang kedua ada data yang sudah dikelompokkan dengan rumus PI sama dengan B tambah P IN dibagi 100 dikurangi F dibagi F. Nah, di sini untuk menentukan P25-nya dilihat dari letak P25 yang sudah kita cari tadi, maka terdapat pada interval 13. Pada frekuensi pada interval 61 sampai 70 yang ada di frekuensi 13. Untuk mencari P60 dilihat juga dari letak nilai P60-nya yang sudah kita cari tadi, maka terdapat pada interval 71 dari 81 sampai 90 yang frekuensinya itu ada di 21.
P25 diketahui bahwa B sama dengan 61 dikurangi 0,5 hasilnya 60,5. P-nya itu 10, F-nya itu 10, F kecilnya itu 13. Jawab. FI sama dengan B tambah P, IN dibagi 100 dikurangi F dibagi F. P25 sama dengan B-nya itu 60,5, P-nya itu 10, IN-nya itu 25 dikali 80 dibagi 100, F-nya itu 10 dibagi 13 sama dengan 60,5 ditambah 10 yaitu 10 dibagi 13. Hasil dari 60,5 tambah 10 dibagi 13, 60,5 ditambah 7,69. Hasilnya 60,5 ditambah 7,69 itu 68,19. Dan yang kedua ada P60. Diketahui bahwa B sama dengan 81 dikurangi 0,5 hasilnya 80,5. F-nya 10, P-nya 10, F-nya 47. F-nya itu 21. Jawab. PI sama dengan B tambah P, IN bagi 100 dikurangi P dibagi F. P60 sama dengan B-nya itu 80,5 ditambah P-nya itu 10. IN-nya itu 60 dikali 80 dibagi 100. F-nya itu 47 dibagi 21 sama dengan 80,5 ditambah 10 dibagi 1,1 bagi 21 sama dengan 80,5 ditambah 0,47 dan hasilnya 80,97. Itulah penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.